Ini kok soal harga diri, Pak. Soal harga diri masyarakat Kampar, mau kita bawa kemana, mau dijadikan apa, untuk apa? Atau mungkin enggak partai maupun di DPR merasa tidak perlu juga. Oh, jangan melihat dari pandangan itu, Pak. Jangan mengatakan ini tidak penting. Bukan soal tidak penting, ada atau tidak persoalannya. Ya. Kampar ini punya wibawa apa tidak? Apabila seorang wakil bupati yang sekarang ini kita bicara soal wakil bupati yang kosong pemerintahan Kabupaten Kampar, tidak dijalankan fungsinya atau tidak diwujudkan fungsinya, ya. Kampar tuh ada orang apa tidak? Ini kok soal harga diri, Pak. Soal harga diri masyarakat Kampar, mau kita bawa kemana, mau dijadikan apa, untuk apa? Wakil bupati ini soal harga diri ya? Iya dong, iyalah Pak. Ini soal jati diri, Pak. Soal harga diri, jati diri orang Kampar yang selama ini punya sumber daya yang bagus. SDM kita bagus. Banyak yang bagus. Jangan bagus. jadi wakil bupati, jadi gubernur pun ada. Jadi gubernur pun ada. Masa jadi wakil bupati? Nggak punya kita. Untuk orang, kan ini kasar bahasa saya, Pak. Hanya mendampingi, masa nggak punya? Mendelegasikan tugas, masa kita nggak punya? Nggak siap Banyak untuk menerima tugas-tugas pendelegasian itu. Persoalannya sekarang ini, bekerja atau tidak wakil kita? DPRD Kampar itu bekerja apa tidak? Maksud saya itu sudah terbentuk, tapi sejauh mana langkahnya? Kalau kendalanya seperti umumkan masalah kami ini. Ya, harus ada keterbukaan juga ya, keterbukaan informasi. Iya, kalau katakanlah akal nggak sekali tumbuh, Pak, pikiran nggak sekali jalan. Ayo kita sama-sama duduk berbarengan, ajak tokoh-tokoh masyarakat Kampar bicara. Tokoh adat kita punya, akademisi kita punya, Ustadz kita punya, buya kita ada. Iya. Ayo kita. Persoalannya sekarang. Artinya mau pemimpin seperti apa ada kita ya? Ada semuanya kok. Mau yang lembut orangnya ada. Yang mau keras juga ada. Yang keras juga jelas punya. Maksud sekarang ini ya. Tadi saya akan mengatakan Pak Saleh Jasid telah membentuk pondasi kepemimpinan demokratisasi yang ada di Kabupaten Kampar sesuai dengan perubahan zaman. Ya. Ayo dong kita manfaatkan ini. Pondasi yang sudah dibangun oleh Pak Saleh Jasid jangan kita biarkan rumput tumbuh di sana. Ya. Harus kita rawat ini. Dan itu sudah terbukti, sudah ada figur-figur kita yang bagus secara akademisi, secara intelijensi, secara intelektual. Kita punya juga, mohon maaf ya, angkatan juga kita punya, di 3 angkatan bagus-bagus sekarang. Iya. Putra-putra daerah kita. Semua lini kita punya. Kita punya semuanya. Tetapi kenapa kita seperti ini? Nah, ini menurut saya adalah ada kegamangan para tokoh, lembaga, ya, ada kegamangan untuk menyikapi persoalan ini. Nah, kalau yang bermain di sana pasti juga ada yang bermain di situ. Ada mempergunakan kesempatan dalam situasi seperti ini juga ada kok menurut saya. Tidak perlu sebutkan orangnya, lembaganya tidak disebutkan. Tapi itu sudahlah. Mari kita berkaca, kita lihat cermin kita bagus, wajah kita bagus. Kalau jelek wajah kita harus kita poles. Di make up ya. Di make up. Iya. Visualisasi kita seperti apa? Kurang mampu ya, kita body language kita harus dijaga. Sayang Pak, ini saya terpancing emosi Pak. Mohon maaf ini. Kita bicara tentang wakil bupati Kampar. Tadi saya berpikir Pak begini. Pemimpin itu pemimpin seperti apa yang harus kita harapkan? Mungkin itu ya sebetulnya tadi dalam kepala saya Pak. Ternyata Bapak mempertanyakan tentang soal kekosongan kepala daerah yang ada di Kabupaten ini soal Kampar. Itu juga ini Bang. Karena tadi Abang bilang, Bang sampaikan bahwa tokoh-tokoh banyak tak mau berteriak. Makanya Abang kita undang berteriak bahwa ayo kita dorong semua pemangku keputusan kebijakan, ayo kita isi. Kalau memang ini soal harga diri kabupaten, harga diri Kampar, yuk kita isi. Soal orangnya kan bisa didiskusikan.
banyak karena banyak tokoh-tokoh kita. Iya. Nah, sekarang political will itu yang harus didorong terus. Itu yang kita tidak punya, kita gamang. Kita merasa dilematis, ya membuat dilematis itu diri kita sendiri, Pak. Nah, mudah-mudahan setelah kemunculan Abang di Tutur Podcast ini, tokoh-tokoh yang lain yang selama ini diam berteriak juga ya. Saya menantang, siapa yang berani bicara berteriak? Soal wakil bupati. Soal wakil bupati. Karena itu harga diri. Karena itu harga diri. Iya, betul. Nah, Itu ini masalah. warganet ada tantangan bagi tokoh-tokoh kita dari Bang Kamruzaman bahwa ayo kita berteriak menyuarakan supaya isi dong jabatan wakil bupati. Kami gitu Bang ya? Iya. Nah, diisi karena kita punya kader banyak. Kita tidak krisis kepemimpinan. Sekarang political will dari pemerintah, dari partai politik, Ya. dari DPR. Kalau political will itu bisa disatukan, Iya. maka wakil bupati itu tidak susah mencarinya, Nggak ada susahnya. gampang itu, Iya. tidak payah itu kan. Iya. Sekarang kan antara partai ini kabarnya tidak bisa kompak sampai hari ini. Jadi begini ya. Kalau antar partai tidak kompak sampai Minum, hari ini, Bang, saya pikir mohon maaf ya, ini mungkin ada yang bermain kalau di sini, kalau menurut saya. Kalau ada institusi, lembaga yang resmi yang berkewajiban untuk membangun daerahnya, kemudian gamang, ya, dalam tanda petik mereka ini tidak satu visi dalam hal wakil bupati ya, Kampar ini, wah ini sangat saya sayangkan ini. Ya, Seharusnya biasalah. mereka, iya. Politik itu memang demikian Pak, dinamis memang, tetapi harus ada tujuan. Ya, dia penuh intrik. Iya, Kalau politik kan penuh intrik, silakan penuh dinamika. itu biasa, itu biasa. Tetapi jangan lupa, akan kita biarkan kekosongan ini terjadi. Saya mau bertanya kepada partai-partai ini ya, kader-kader partai politik yang ada di Kabupaten Kampar ini. Ya, ya. Saya tidak menyebutkan satu persatu dari partainya, saya tidak perlu. Seluruh partai lah ya. Seluruh partai yang punya kursi di Kabupaten Kampar ini akan kalian biarkan. Nah, peristiwa seperti ini akan terjadi. Ya, ya. Apakah kalian tidak merasa rugi? Apakah bapak-bapak terhormat yang duduk di sana tidak merasa harga diri Kampar itu, nanti diobok-obok masyarakat? iya, iya. Tolong itu kesampingkan dulu dinamika politik yang ada dalam artian kepentingan-kepentingan baik secara lembaga maupun individu, persatukan diri untuk membuat sebuah kebijakan yang benar, yang baik demi Kampar ke depan, demi Kampar hari ini dan ke depan, ya. Dan untuk selanjutnya. Tapi abang yakin ya kalau saran abang dilakukan memilih wakil bupati itu tidak susah? Tidak susah. Apabila jangan lupa semua elemen yang ada, semua stakeholder yang ada bersatu. Kesampingkan dulu persoalan-persoalan yang sifat individual. Kita bicara soal hal yang besar, jangan berpikir sempit, jangan bicara kecil, tapi lah bicara yang besar-besar, berpikirlah untuk yang besar-besar. Saya yakin figur itu ditemukan. Karena saya juga melihat bahwa pasca Pak Aziz sebagai Bupati Kampar meninggal, kemudian Pak Catur sebagai wakil waktu itu naik menjadi Otomatis karena undang-undang seperti itu. Undang-undang dia langsung jadi bupati. Saya tak melihat memang tokoh bernyanyi atau menyampaikanlah supaya itu cepat diisi. Maka oleh karena itu kita tertarik mengajak abang untuk bisa berbagi di tutor ini. Persoalan spesifiknya adalah kekosongan jabatan yang sudah 1 tahun lebih ini belum terisi. Kasih memang waktu sekarang kalau tidak terisi sampai bulan ya berapa bulan ke depan kalau tidak terisi Oktober atau November? ya ini kurang segitu lah kalau tidak terisi ya. Dulu pelantikannya kapan waktu itu? Kita bisa lihat antara waktunya nanti kan setelah Pak Bupati almarhum meninggal, kemudian kekosongan itu berapa bulan? Pemilihan bulan Juli sekitar Agustus September itu pelantikannya. Berarti juga ini kan waktu masih ada ruang 3 bulan lagi ke depan berarti. Kalau nanti lewat waktunya berarti wakil bupati kosong. Undang-undang mengatakan demikian. Itu persoalannya kenapa KPU mempersiapkan yang baru lagi. Nah, andaikan tak terisi sampai waktu yang sudah ditetapkan, malulah kita. Kalau saya mengatakan bahasa vulgar ya, ganti. Kalau laki-laki dia ganti bajunya tuh kan dengan rok itu. Yang disuruh ganti siapa nih Bang? Hah? Siapa yang disuruh ganti? Semua dari elemen yang terkait. Dalam hal ini tentu DPRD dulu loh Pak. Iya. Saya mengatakan itu ini kan karena ini dia wakil rakyat. Iya. Dan dia punya tanggung jawab langsung terhadap kekosongan ini. Iya. Ya, maaf kalau adik-adik saya, saudara-saudara saya yang ada di DPRD Kabupaten Kampar, ini menjadi citra Anda
mau jadi buruk, mau jadi lemah, mau jadi lembek, Anda sendiri menentukan. Anda menjadi orang tegar. Ini ada enggak hubungannya nanti ini kalau misalnya DPR hari ini gagal untuk memilih wakil bupati, dampaknya ke pemilu berikut ada enggak bagi mereka? Saya dampak kepada pemilu berikut saya tidak melihat. Nah, maksudnya untuk figur anggota dewannya. Begini, masyarakat kampanye kan masyarakat pemaaf, Pak. Oh iya pula. Ini masalahnya. Ya. Hal-hal yang demikian ini masyarakat kampanye paling mudah memaafkan orang. Paling mudah melupakan. Paling mudah melupakan orang. Kalau umpamanya itu dasar kita berpijak sekarang, saya tidak menemukan itu. Akan berulang. Persoalan sekarang menurut saya, Pak Safrizal, adalah kita harus sudah membuka diri melihat orang-orang yang waktu dengan apa namanya dengan pada waktu yang sangat sesingkat-singkatnya ini, ya, dengan waktu yang sangat pendek ini, untuk sudah harus ada melahirkan seorang sosok ya, menjadi wakil Bupati Kampar. Rentang waktu 3 bulan, bekerja keraslah. Saya mendesak sebagai wakil rakyat, sebagai rakyat kepada wakil rakyat yang ada Kabupaten Kampar, mulailah bekerja. Saya yakin saudara-saudara kita yang duduk di DPRD itu, wakil rakyat kita ini mampu, kalau dia mau. Ya. Kalau mereka mau, mereka mampu melahirkan seorang figur. Gitu Bang ya. Ya, mau atau tidak mau, itu persoalannya sekarang ini. Bukan soal suka atau tidak suka sekarang persoalannya. Mau atau tidak mau melahirkan seorang sosok di sana. Dan harus mau. Nah, kan itu persoalannya kan. Tuntutannya kan harus mau. Kalau tidak mau, kalau dia laki-laki, mereka yang ada di sana ganti bajunya dengan rok. Nah, gitu. Iya pula ya. Malu nanti Pak. Malu Pak. Kemana muka mau dibawakan? Kita ini barometer politik di Riau. Nah, itu persoalan kita. Bukan ini kabupaten tertua Pak, di samping Indragiri Hulu ya. Tapi salah satu kabupaten tertua di Riau ini ya Kampar Pak. Sejarah kita telah peradaban kita, kemanusiaan kita bagus dari dulu Pak. Tidak kekurangan sumber daya manusia kita Pak. Ya, banyak sumber daya manusia kita. Luar biasa Pak. Nah, kalau sekarang terjadi hal seperti ini, seolah-olah kita tidak punya orang Pak, tidak punya sosok, tidak punya seorang orang yang bagus. Padahal bibit kita ini ada, di mana-mana ada. Kemana kita selama ini? Tidur, ayo bangun. Atau untuk membangunkan DPR perlu enggak tokohnya datang ke DPR Ya, kasarnya seperti itu. Enggak juga lagi, itu harus ditendang sama mereka itu di DPRD itu. Iya. Dibangun kalau mereka tidur dibangunkan. Iya. Didorong lah Bang ya. Didorong. Berikan mereka semangat. Ya. Ini persoalannya sekarang ini kan gamang, masalah itu aja kalau menurut saya Pak. Ya, apakah didasarkan oleh kepentingan personal atau kepentingan kelompok? Saya tidak melihat seperti itu. Persoalannya sekarang bagaimana memulai masalahnya, Pak. Ya. Kalau sudah terbentuk panja itu kan baru itu kan dasar baru Pak ini kan. Tapi belum keluar untuk action begitu. Kita juga nggak habis pikir kok Pandi sudah terbentuk sampai hari ini kok nggak jalan gitu. Ada apa gitu? Kok bisa terhenti begitu saja? Prosesnya mestinya kan Pandi sudah terbentuk, bekerja, pilih gitu. Ya makanya ini kan kita berharap wakil-wakil rakyat kita yang ada di Kabupaten Kampar ini punya gagasan besar, punya pemikiran besar, harus mempunyai pandangan besar, jangan pandangan kecil, jangan pendekkan pandangan kita, berpikir yang besar, jangan berpikir kecil. Apabila kita menyempitkan diri, berpikir sempit, ya, menukikkan mata kita melihat ke bawah tanpa melihat begitu luasnya dunia ini, begitu banyaknya cahaya yang memberikan penerangan kepada kita, tidak kita manfaatkan. Jadi seolah-olah maaf ya, kita ini seperti kehilangan oksigen Pak, daya pikir kita lemah. Ya. Seperti kosong oksigen dalam otak ya. Nah ini persoalannya nih. Biasanya kan kalau kosong kan bisa diisi lagi tuh. Ya kalau ini dilihat dulu, ini kita ini kan Kampar ini daerah oksigennya bagus. Iya.
Kalau oksigen bagus, ternyata cara berpikirnya lambat, atau jeblok cara berpikir kita, berarti ada persoalan apa? Dia harus dipertanyakan ini. Oksigen kita bagus, Pak. Daerah ini Kampar ini sepatutnya termasuk oksigen yang bagus nih di Riau ini. Artinya apa? Cara berpikir kita harus cerdas, Pak. Iya, iya. Mungkin ini karena waktu sudah berjalan terus, Bang. Tak terasa durasinya sudah lewat. Ya, lewat durasinya. Untuk wakil bupati ini menarik memang. Saya kira mungkin kita karena durasi ini dah menghalangi kita. Mungkin kita akhiri dulu nih. Ya. Nanti lain waktu kita coba lagi bahas tidak lanjutnya. Bagaimana tidak? Artinya kita lemparkan wacana di dokumen masyarakat kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kita pantau apa reaksi tokoh-tokoh kita soal teriakan-teriakan abang tadi. Ya, mudah-mudahan ini ada reaksinya. Dan terima kasih sudah datang ke Tutur Podcast. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi pemangku keputusan, pengambil keputusan, baik itu DPR, partai politik, maupun bupati sendiri gitu. Bahwa ini memang harus diisi karena itu amanah undang-undang. Jangan sampai kita mengangkangi undang-undang. Karena undang-undang itu mengatakan jabatan wakil bupati itu diisi. Kalau wakil bupatinya naik, maka dia harus diisi gitu. Nah ini kita tunggu bagaimana keinginan mereka nanti. Saya kira masih ada Bang mau disampaikan? Harapan saya kepada wakil rakyat kita, seluruh elemen dari partai apapun mereka, yang mereka yang duduk di sana, manfaatkanlah kursi yang ada itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan ini ada hal yang paling penting, yang sangat mendesak, yaitu mewujudkan satu figur untuk wakil Kabupaten Kampar sebagai harga diri dari citra kecerdasan masyarakat Kampar yang hilang selama ini, yang hebat-hebat selama ini, jangan sampai hilang pada saat hari ini. Itu harapan saya kepada saudara-saudara kita, wakil-wakil rakyat kita yang ada yang duduk di DPRD Kabupaten Kampar. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Bang atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.